Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bro channel pendidikan dan pembelajaran yang ingin selalu berbagi info dan tutorial dengan sahabat Bro Channel dimanapun berada. Oke, pada kesempatan kali ini Bro Channel masih setia berbagi info seputar seleksi P3K tahun 2021. Kali ini Bro Channel akan membahas 20 soal kemampuan manajerial. Kita tahu bahwa kemampuan atau kompetensi manajerial itu salah satu materi uji P3K. Nah, dalam seleksi nanti materi ini jumlah soal yang akan diujikan itu ada 30 soal, dikerjakan dalam waktu 25 menit. Soal pertama. Nah, di sini soal pertama, apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas pekerjaan? Nah, ini urgensi itu artinya penting ya. Pilihannya A, saya mencatat untuk pertimbangan sasaran dan deadline. B, saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. C, saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan terpenting. D, saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. E, saya kadang mencatat, kadang tidak. Jawabannya adalah yang A. Ini berarti harus selalu mencatat untuk pertimbangan ya, terutama sasaran dan deadline atau waktu selesainya pekerjaan. Jadi jawabannya yang A. Kemudian soal nomor 2. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? Pilihannya A, saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. B, saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. C, saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. D, saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. Saya membaginya yang E, sesuai dengan bakat. Nah, di dalam pembagian tugas kepada bawahan itu yang harus dipertimbangkan pertama kali adalah keahlian dan keterampilan. Nah, jadi di sini yang tepat itu yang C. Kita lihat. Nah, C. Karena apa? Dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh bawahan itu akan dapat membantu ya mempercepat pekerjaan yang harus diselesaikan. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? A, saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. B, saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. C, saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. D, saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. E, saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Yang tepat adalah yang A. Nah, jadi tugas-tugas yang dimiliki itu bisa didelegasikan kepada semua staf ya, sesuai dengan keahlian masing-masing. Sementara yang namanya pemimpin itu hanya mengontrol dan sebagai pengawas, sehingga tidak terbebankan. Nah, kalau hanya mengontrol kan tinggal apa istilahnya menanyakan, kemudian ketika belum selesai bisa menyuruh staf lain untuk membantunya dan lain sebagainya. Jadi seorang pemimpin itu hanya sebagai pengontrol dan pengawas. Jadi jawabannya yang A. Sekarang nomor 4. Seberapa pentingkah Anda berusaha dan aktif untuk mencegah gangguan, terutama tamu, rapat, telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda? A, saya tidak merasa terganggu dengan itu. B, saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. C, saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. D, tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak. E, saya merasa terganggu dengan hal itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, selalu menyortir. Nah, karena apa? Tidak semua tamu atau rapat atau telepon yang diperoleh atau didapat ya, itu tidak semuanya penting dan tidak berguna, sehingga harus bisa menyortir, memilih mana yang penting, mana yang sesuai dengan pekerjaan, dan mana yang tidak.
Jadi jawabannya tepat adalah yang B. Berikut soal nomor 5. Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? A. Selalu gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. B. Kadang-kadang jika ide baik itu muncul. C. Sering, kebanyakan gagasan saya unik sehingga dapat diterima. D. Saya jarang mengungkapkan ide. E. Kadang-kadang ide diterima. Jawabannya adalah yang A. Selalu gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Nah, ini menunjukkan ya, ini kan yang namanya apa istilahnya, menunjukkan kepribadian atau personal dari peserta tes ya. Nah, yang namanya manajerial itu ya harusnya seperti ini, selalu memiliki gagasan yang cemerlang, nah, sehingga bisa diterima oleh bawahannya. Soal nomor 6. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? A. Tidak terlalu penting karena yang terpenting adalah target tercapai. B. Penting tapi bukan yang utama. C. Biasa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. D. Cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. E. Penting tapi yang utama adalah target. Kita lihat kunci jawabannya adalah yang E. Yang namanya kekompakan itu penting, tapi yang lebih utama adalah target yang harus dicapai. Dan target akan cepat tercapai dengan baik jika ada kekompakan dari tim. Jawabannya yang E. Lanjut soal nomor 7. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? A. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga, sehingga saya akan menyelesaikannya. B. Ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. C. Orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. E. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Kita lihat jawabannya adalah yang D. Masalah yang dihadapi oleh tim itu merupakan masalah bersama dan harus diselesaikan pula oleh tim tersebut. Soal nomor 8. Bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. B. Saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa. C. Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Jika baik, saya katakan baik, dan jika tidak, saya katakan tidak. D. Saya jarang memberikan apresiasi kepada rekan kerja kecuali memang luar biasa. E. Saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? A. Merasa sulit karena tidak ingin memberatkan orang lain atas tugas saya. B. Jika kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan minta tolong pada orang lain. C. Tergantung situasi dan urgensi. Terkadang saya minta tolong, terkadang tidak jika tidak dibutuhkan. D. Jarang minta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. E. Selalu meminta tolong meskipun tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Jawabannya adalah yang B. Jika memang kondisinya benar-benar mendesak, itu kita juga perlu minta tolong pada orang lain. 10. Bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu? A. Target individu tercapai, maka target tim akan tercapai. B. Target tim utama meskipun target individu tidak tercapai. B. Sebisa mungkin kedua target tercapai meskipun tidak bisa mencapai 100%. D. Mencapai target tim dulu lalu menyelesaikan target individu. E. Hanya mendahulukan target tim, jika waktu cukup baru mengerjakan target individu. Kita lihat kunci jawabannya adalah yang D. Jadi yang diutamakan adalah target tim dulu, baru menyelesaikan target individu. Karena kita bekerja sebagai tim. Soal nomor 11. Apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil? A. Tergantung hal tersebut dapat ditoleransi atau tidak. B. Jelas karena keadilan adalah utama dan mutlak. C. Tidak masalah jika kedua pihak puas walaupun bukan dalam posisi adil. D. Tidak masalah walaupun tidak adil, proporsinya cukup dan dapat berjalan dengan baik.
Jelas karena keadilan adalah yang utama. Nah, ini melihat ke kepribadiannya ya. Jawabannya yang B, jelas karena keadilan adalah utama dan mutlak. Ini menunjukkan ketegasan dari seorang manajer. 12. Apa yang Anda lakukan dalam sebuah diskusi dengan sekelompok kecil teman-teman Anda sekantor? A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. B. Jika perlu bicara, maka saya ungkapkan. Jika tidak, maka saya cukup mendengar. C. Saya menjadi pengamat sejenak kemudian aktif berpendapat. D. Saya lebih banyak diam dan berbicara sebedanya. Saya aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk mengikuti pendapat saya. Jawabannya adalah yang A, selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga, sehingga banyak pendapat yang bisa diambil. Semakin banyak pendapat, semakin banyak pula yang bisa disimpulkan atau dipertimbangkan. Soal nomor 13. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja? A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. B. Terkadang jika saya terpikirkan ide, maka saya akan berinisiatif melakukan sesuatu. C. Tergantung keadaan dan kondisi saya. D. Saya tidak pernah berinisiatif tetapi selalu mengerjakan tugas dengan baik. Saya kadang berinisiatif jika diperlukan. Jawaban yang tepat adalah yang A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Nah, seorang pemimpin itu ya harus memiliki inisiatif sehingga bisa menjadi contoh atau teladan bagi stafnya atau bawahan. 14. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan saya, A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. C. Mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Yang tepat adalah yang D. Menstimulasi orang lain. Jadi memberikan dorongan dan rangsangan ya untuk orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Dengan dana terbatas, Anda diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulu Anda tidak terlalu sukses melaksanakan kegiatan tersebut karena adanya tight budget policy. Reaksi Anda ketika menerima tugas tersebut: A. Menolak tugas tersebut karena dirasa mustahil untuk dilaksanakan. B. Menerima tugas tersebut dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. C. Menolak tugas dengan mengemukakan kekurangan diri dan meminta atasan untuk menugaskan kepada orang lain. D. Menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan-rekan bekerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. E. Menerima tugas tersebut kemudian mencoba menyelesaikan sendiri. Jawaban yang tepat adalah yang D. 16. Prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah A. Meskipun berbelit-belit selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. B. Sesuai dengan perintah dan arahan atasan. C. Menetapkan prosedur baru agar tidak ketinggalan zaman. D. Menerapkan prosedur baru yang lebih maju. E. Melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. Kita lihat kunci jawabannya adalah yang E. Soal nomor 17. Saya tergolong orang yang kreatif karena saya A. Mampu menyelesaikan berbagai tugas sulit dalam waktu yang singkat. B. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. C. Memiliki cara pandang yang unik dan kontroversial. D. Mempunyai ide yang baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. E. Senang menghasilkan karya-karya baru. Nah, di sini yang tepat adalah yang B. Senang menghasilkan karya intelektual yang bermanfaat. 18. Vendor atau pihak ketiga melaporkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mencapai target tepat waktu. Tindakan yang saya lakukan adalah A. Meminta bukti untuk dilaporkan kepada atasan. B. Meminta vendor untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. C. Meminta bukti yang lengkap untuk didiskusikan dan mencarikan solusi. D. Meminta bukti yang lengkap dan untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. E. Meminta atasan pada vendor mengapa pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Jawaban yang tepat adalah yang D. Meminta bukti yang lengkap.
untuk dilakukan pada atasan bahwa vendor kurang baik ya, karena ini memang sudah dikerjakan dan targetnya kan sudah ditetapkan, tetapi sampai batas waktu kok belum selesai, maka harus ada bukti yang lengkap kemudian untuk dilaporkan ke atasan. Nah, bahwa vendor ini ternyata menyalahi apa yang telah dijadwalkan. Soal nomor 19. Anda adalah karyawan yang memiliki kompetensi di bidang pemasaran dan dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif. Usia mereka jauh lebih tua daripada Anda. Bagaimana strategi Anda? A. Memaksa anggota tim untuk mengikuti kehendak Anda. B. Mengevaluasi kinerja tim dan mendorongnya untuk berubah. C. Mengambil alih tanggung jawab tim sebagai tanggung jawab. D. Menggunakan cara baru sesuai kemampuan Anda. E. Mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama-sama serta mengevaluasi secara rutin. Ini yang tepat adalah yang E ya. Jadi meskipun usianya lebih tua ya, kita cari tahu dulu hambatan yang atau kendala yang dihadapi mereka, kemudian diskusikan ya, evaluasi, kemudian cari jalan keluar. Soal nomor 20, Anda mendapat klien yang sangat kritis terhadap hasil kerja Anda. Menghadapi klien tersebut, A. Bersedia memenuhi semua permintaan sehingga dapat memuaskan klien. B. Bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. C. Melaporkan sikap klien terhadap tersebut kepada atasan. D. Meminta atasan untuk menambah pegawai yang dapat membantu klien tersebut. E. Meminta atasan untuk menambah pegawai khusus. Jawaban yang tepat adalah yang B. Bernegosiasi dengan klien dan memberikan gambaran-gambaran ya bahwa tidak semua yang diminta itu dapat dipenuhi, tentunya dengan alasan-alasan yang masuk akal ya, yang bisa diterima oleh klien. Oke, sahabat ProChannel dimanapun berada, inilah 20 soal ya, dan selain 20 soal pembahasan untuk kompetensi manajerial. Jadi nanti ketika seleksi itu ada 30 soal yang harus dijawab dalam waktu 25 menit. Ini saja, semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Sekali lagi dukung channel ini dengan cara like dan subscribe serta tekan pula lonceng notifikasinya sehingga ketika ada video-video baru dari ProChannel khususnya yang berkenaan dengan seleksi penerimaan P3K dan Jawaban S tahun 2021 bisa langsung mendapatkan pemberitahuan. Demikian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.